Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Fatmawati dengan NIM 2420930720017, mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Magister, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait aspek sosial pangan dan gizi, dengan topik yaitu studi kasus, pandemi, dan pola konsumsi. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahrial Sadik, ST, Magister Engineering, MM, MSI. Pada pembahasan yang pertama yaitu studi kasusnya, selama pandemi coronavirus disease tahun 2019 atau kita sebut COVID-19, banyak keluarga beralih ke konsumsi makanan olahan karena kemudahan penyimpanan dan akses dalam jaringan atau daring. Pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan variabel ekonomi yaitu pendapatan, harga, dan akses selama pandemi mempengaruhi pola konsumsi dan kualitas gizi masyarakat? Analisis kasus selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembatasan pergerakan, ketidakstabilan ekonomi, dan akses daring yang meningkat mendorong naiknya konsumsi makanan olahan, memperburuk pola konsumsi dan kualitas gizi, terutama pada kelompok yang rentan. Pergeseran ini menjadi ciri utama perubahan pola konsumsi pangan di Indonesia selama pandemi. Perubahan ini dipicu oleh beberapa faktor terkait kondisi darurat dan pembatasan sosial. Yang pertama ada kemudahan penyimpanan dan stok, kedua akses daring dan pengiriman, ketiga kebutuhan psikologis dan kenyamanan. Dari ketiga hal tersebut dijelaskan lebih lanjut, yaitu yang pertama tadi kemudahan penyimpanan dan stok. Makanan olahan seperti makanan kaleng, mie instan, dan makanan ringan kemasan lebih mudah disimpan dalam jangka waktu yang lama, yang menjadi prioritas saat masyarakat diimbau untuk mengurangi frekuensi belanja dan stok pangan. Yang kedua yaitu akses daring dan pengiriman. Peningkatan aktivitas di rumah memicu lonjakan layanan belanja daring atau online shopping untuk bahan makanan dan kebutuhan pokok. Makanan olahan, fast food, dan makanan ringan kemasan memiliki rantai pasok yang lebih siap untuk melayani layanan daring dan pengiriman, sehingga konsumsinya meningkat. Yang ketiga yaitu kebutuhan psikologis dan kenyamanan. Adanya pembatasan sosial dan peningkatan stres di rumah dapat meningkatkan frekuensi makan dan konsumsi makanan selingan atau kudapan, yang seringkali berupa makanan olahan dengan gula, garam, dan lemak tinggi. Meskipun ada beberapa penelitian yang mencatat adanya peningkatan konsumsi sayur, buah, dan minuman rempah di saat itu. Kemudian ada pengaruh perubahan variabel ekonomi terhadap pola konsumsi dan kualitas gizi. Yang pertama yaitu pendapatan. Pandemi menyebabkan perlambatan ekonomi, penurunan produksi, dan penurunan pendapatan bagi banyak pekerja dan rumah tangga. Dalam hal tersebut, pola konsumsi kuantitas, yaitu penurunan pendapatan mendorong rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran konsumsi meskipun nilai penurunannya bervariasi antar daerah. Bagi kelompok rentan, ini berarti kerentanan pangan dan penurunan asupan kalori. Kemudian, pola konsumsi kualitas. Rumah tangga cenderung melakukan subsidi atau peralihan dari pangan yang bergizi yang mahal, misalnya seperti protein hewani berkualitas tinggi, buah-buahan segar, ke pangan yang lebih murah, seringkali berupa karbohidrat atau makanan olahan yang mengenyangkan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas gizi dan meningkatnya risiko malnutrisi seperti stunting maupun wasting, terutama pada anak usia dini karena kurangnya gizi yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu harga. Kenaikan harga barang pokok atau inflasi dan gangguan pada rantai pasok memperburuk dampak penurunan pendapatan. Hal tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak crowding out, di mana kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras maupun minyak goreng menyebabkan efek crowding out, di mana pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang semakin mahal menggeser pengeluaran diskresioner, termasuk pengeluaran untuk gizi seimbang. Yang kedua yaitu ketidakcukupan gizi.
Peningkatan harga dapat mengurangi kesediaan konsumen untuk membeli produk, namun untuk kebutuhan pokok, konsumsi tidak akan menurun drastis. Sebaliknya, yang terjadi adalah penurunan pembelian komoditas pangan yang harganya mahal dan peningkatan pembelian produk yang lebih terjangkau, seperti telur ataupun ikan yang lebih murah, atau beralih sepenuhnya ke pangan yang hanya mengutamakan aspek kenyang. Yang ketiga yaitu akses. Hal ini pembatasan sosial dan digitalisasi. Akses mencakup ketersediaan fisik, keterjangkauan, dan kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan pangan. Hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akses fisik atau pembatasan. Pembatasan pergerakan dan distribusi atau lockdown selama pandemi secara signifikan menghambat akses terhadap pangan segar, khususnya di daerah yang bergantung pada pasokan harian. Hal ini memicu lonjakan konsumsi makanan olahan karena memudahkan akses dan penyimpanan. Yang kedua yaitu akses daring atau digitalisasi. Mengadopsi digitalisasi seperti belanja daring memang meningkatkan kenyamanan dan akses, tetapi tidak merata. Keluarga dengan akses terbatas seperti sinyal internet maupun literasi digital atau yang tidak memiliki kebiasaan belanja daring menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan pasokan pangan yang beragam. Sebaliknya, bagi yang memiliki akses, platform daring seringkali mempromosikan produk olahan yang berpotensi meningkatkan konsumsi makanan olahan. Kemudian yang terakhir yaitu aksesibilitas bahan pangan. Penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap bahan pangan memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik pemilihan makanan keluarga selama pandemi. Lebih besar dampaknya dibandingkan sumber informasi gizi. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata maupun pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.